Aku tuh bukan orang yang bisa membuka diri kalau pertama kali ketemu gitu, jadi harus dipancing. Jadi banyak orang yang bilang tuh aku sombong gitu. Gara-gara kasus itu tuh aku jadi kayak di blacklist sama TV. Enggak sih, aku nggak pernah nyesel akan itu sih, karena apa ya? Di saat titik terendah kamu itu, apa komentar dari orang tua? Malam itu benar-benar aku berdoa sama Tuhan, benar-benar kalau bisa dibilang itu doa terlama aku nangis-nangisan di situ. Tapi kalau aku lihat ya, kayaknya memang Grita ini orangnya selalu anti mainstream. Apa sih? Iya dong. Dari mana? Iya sih, karena kan dari sejak kecil pun dari usia muda. Maksudnya lihat aja dari cara kamu ngomong, itu sangat berbeda dengan usia kamu yang sekarang 25 tahun. Coming 24. to 24 ya, Yeah. coming to 25 this year, tapi belum. Oke. Dewasa, full of wisdom. Amin. Bukan tipe orang yang apa ya, bukan tipe orang yang labil. At least mungkin my first impression ya, kalau aku ngeliat sih, untuk bisa buka praktek dan mendengarkan orang cerita dan berempati itu bukan sesuatu yang mudah loh. Apalagi untuk anak muda kan sebenarnya mereka lebih mau berekspresi daripada mendengarkan. Apalagi bintang tamunya kan juga mungkin lebih banyak yang jauh lebih berumur. Iya, cuma ada satu hal yang saya tahu, bahwa sebenarnya memang Grita suka bergaul dengan orang-orang yang tua. Iya, aku tahu itu dari mana. Iya, dari orang senior ya maksudnya. Iya, dari dulu memang aku lebih suka ngobrol sama yang tua. Kayak misalkan di lokasi syuting nih, aku kayaknya jarang ngobrol sama yang sebaya gitu. Karena aku kalau syuting itu memang, apalagi kalau stripping ya, itu pasti sama anak di bawah aku, karena muka aku kan katanya baby face. Jadi bisa, mungkin kalau pacaran, kalau adegannya pacaran itu sama 5 tahun di bawahku. Iya. Nah, terus kan ada yang misalkan jadi ibu-ibu atau apa, itu aku lebih dekat ke mereka. Kayak misalkan aku nih dekat sama Donita, aku dekat sama Kinar Yosi. Itu kan juga udah berumur juga, tapi jauh juga umurnya. Tapi aku nggak tahu ya, dari dulu emang senang aja sama yang lebih tua gitu. Emangnya jiwa pembelajar. Iya. Gak tahu deh. Nah, tapi again seperti saya bilang ya, maksudnya kalau kita lihat kan masa muda kamu dari sejak usia 8 tahun aja sudah punya aktivitas lain selain sekolah, selain belajar, dan aktivitas itu banyak banget gitu. Kamu orang yang nggak bisa diem, tapi at the same time pernah nggak sih ngerasa bahwa apa ya, you sacrifice masa-masa muda, masa-masa have fun, masa-masa jalan-jalan sama teman-temannya? Enggak sih, aku nggak pernah nyesel akan itu sih, karena apa ya, dari kecil juga kali ya. Jadi menurut aku sih masa muda tuh sayang aja kalau dibuang gitu aja gitu. Jadi dan dengan pencapaian aku yang sekarang, aku bersyukur masa mudaku dilingkupi dengan kesibukan yang beda dari teman-teman sebaya aku, dan aku juga bisa berpikir untuk hidup aku ke depan gitu. Oke. Jadi bukan disia-siakan, tapi emang justru dibikin lebih produktif ya, berarti. Oke. Kayaknya kamu tipe orang yang selalu melihat ke depan dan merencanakan ya. Pengennya sih gitu. Soalnya bingung juga kan, apalagi sekarang nih semakin tua juga aku semakin kayak mikir umur 30 bakal gimana ya, umur 35 bakal gimana ya gitu. Kalau dulu aku mungkin bisa bilang kayak ya udahlah jalin aja gitu, karena umurku masih 21, 22 gitu. Tapi dengan umur 24 dan apalagi sekarang 25, aku jadi lebih berpikir lagi gitu, kedepannya akan seperti apa gitu kan. Kita nggak mungkin, nanti kan ada saatnya kita bukan usia produktif lagi. Nah itu gimana gitu. Tapi ya itu pelan-pelan lah, nanti dipelajarin lagi. Oke. Apa titik terendah yang pernah kamu rasakan? Titik terendah ini sih, jadi dulu jujur aja aku kan ada kasus waktu 2016 itu. Nah dari situ aku belajar bahwa kasus apa kalau boleh tahu? Kasus adalah lihat di Google pasti banyak kan. Oke. Jadi di situ gara-gara kasus itu tuh aku jadi kayak di blacklist sama TV. Terus karena mungkin nama aku lagi jelek-jeleknya, jadi TV nggak mau pakai. Sampai waktu itu manajer aku telepon, dia yang malah nangis gitu. Sorry yang kemarin nggak jadi, soalnya om tuh sedih banget, soalnya begitu om tawarin kamu, on TV bilang jangan gitu dulu deh, namanya lagi jelek gitu. Jadi dan itu 8 bulan aku benar-benar kosong nggak kerja gitu.
8 bulan dari kasus itu sampai November apa Desember gitu baru akhirnya dapat kerja. Nah itu dalam 8 bulan itu dibilang titik terendah, iya titik terendah. Di situ juga apa ya? Gimana sih nggak ada kerjaan, nggak ada dari TV juga, nggak mau manggil juga. Ya udah, terus sampai di November 8 bulan setelah itu akhirnya aku kayak berdoa, kayak ya minta Tuhan lah, minta ampun dan segala macam. Akhirnya itu malam itu benar-benar aku berdoa sama Tuhan, benar-benar kalau bisa dibilang itu doa terlama aku nangis-nangisan di situ. Terus bukan detik itu, abis aku doa, besoknya aku langsung dapat kerjaan. Wow. Dan itu kerjanya tuh nggak kecil ya, maksudnya bukan yang kecil tapi langsung gede. Terus kemudian aku nggak tahu ya kuasa Tuhan tuh kayak gimana, dapat satu itu akhirnya merembet terus sampai sekarang itu nggak pernah berhenti. Apa pekerjaan apa waktu itu? Waktu itu ada ini apa ya namanya, event attendance gitu, datang ke event gitu, terus sama posting segala macem. Itu baru satu. Terus kemudian dari situ besoknya ditelepon lagi, ini ada stripping nih gini-gini. Terus telepon lagi ada ke Makassar ya, terus ada kesini. Jadi semua tuh benar-benar kayak tiba-tiba dari yang 8 bulan tiba-tiba tuh kayak jadi sibuk. Terus sampai kayak ada posesif juga waktu itu, waktu itu ada posesif, terus kayak harus milih antara posesif atau stripping gitu. Terus akhirnya aku milih posesif. Oke. Which is a good choice. Iya, which is a good choice. Karena dari situ membawa ke yang lain ya. Oke. Apa yang kamu doakan pada saat itu? Apa ya? Sebenarnya aku tuh selalu berdoa, sebenarnya gini aja sih ya. Aku selalu berdoa, sebenarnya aku kasih semua hidup aku sama Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depan, aku percaya itu dari Tuhan gitu. Mau aku jatuh, mau aku naik, itu semua dari Tuhan. Dan misalkan pun aku jatuh, aku tahu aku nggak bakal tergeletak karena aku ada Tuhan. Nah, ketika aku jatuh aku tidak akan kayak menyalahkan Tuhan gitu. Kayak aku tahu bahwa ini apa ya? Ya udah, ini jalan gue, ini dari Tuhan, dan pasti kedepannya akan Tuhan angkat lagi. Iya. Itu aku berdoa selalu kayak gitu. Jadi di doa-doa yang setiap hari aja tuh aku kayak bilang ya apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi nanti itu adalah rencana Tuhan gitu. Yeah. Terjadilah menurut kehendakmu. Iya. Apapun itu ya. Ya tapi emang benar sih, sometimes kadang-kadang at the lowest point in a person's life gitu, ya di saat mungkin kita nggak punya pundak untuk bersandar, ya at least kita masih punya apa ya, lantai untuk bersujud dan berdoa. Waduh. Ya, tapi it's very true sih. Sometimes kadang-kadang ya mungkin ya everything happens for a reason ya. Mungkin kelihatannya klise tapi memang that's life gitu. Dan ya kita nggak akan pernah tahu apa yang memang Tuhan rencanakan untuk kita. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, berserah, dan ya udah Tuhan, ini hidup saya, segala kesuksesan, segala kesulitan, segala kegagalan, ya this is me gitu. Terserah deh. Terserah gitu mau dibuat seperti apa gitu ya. Mungkin disitulah baru ya Tuhan akan memold kita dan membentuk kita dan menunjukkan jalannya. Jadi gitu. Dan aku juga sebenarnya banyak banget sih pengalaman aku sama Tuhan gitu. Cuman yang aku highlight di sini bahwa ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Jadi ketika kita nyerah atau penyerah, itu langsung Tuhan turun tangan buat aku gitu. And it happens many times ya di dalam hidup sering kamu banget, ya. Sering banget. Tapi itu ini juga kali ya, maksudnya karena aku percaya Tuhan juga gitu. Betul. Jadi aku imani memang itu ya karena Tuhan gitu. Iya. Di saat titik terendah kamu itu, apa komentar dari orang tua, atau how does they support you, your parents? Sebenarnya aku udah agak lupa sih ya sebenarnya. Cuman apa ya? Ya mereka paling kayak gimana aja sih, kayak nggak ada yang gimana sih sebenarnya. Iya, yang penting selalu berada di samping kamu lah. Always give your support ya. Oke. Nah, pernah nggak sih merasa insecure? Insecure, sering sih, karena kan sebenarnya aku tuh bukan orang yang bisa membuka diri kalau pertama kali ketemu gitu, jadi harus dipancing. Jadi banyak orang yang bilang tuh aku sombong gitu pertama ketemu, karena memang aku nggak bisa buka obrolan gitu. Jadi ya itu
itu yang harus aku sampai sekarang masih pelajarin kan. Karena aku belajar public speaking dulu ya. Nggak perlu lah. Iya. Jadi tapi emang introvert ya pada dasarnya. Iya bisa dibilang, dan teman-teman aku sebenarnya dikit, circleku itu aja, dan aku memang bukan tipe orang yang kalau ada masalah aku cerita ke banyak orang gitu. Dan aku pengen selesaiin masalah, mungkin abis itu baru aku kalau ada kesempatan cerita, tapi sebenarnya aku lebih suka menyelesaikan masalah aku sendiri gitu. Karena aku juga bukan tipe orang yang stres kalau ada masalah. Kalau ada masalah nggak stres? Enggak, jadi lebih tenang. Kan beberapa tahun lalu juga ada masalah juga kan. Jadi aku tahu aku salah, jadi aku lebih sendiri, lebih introspeksi, lebih merenung gitu. Biarin orang sekeliling aku yang lihat keadaan sekitar gitu, tapi aku sendiri lebih ya menyendiri aja dan nggak baca komen sama sekali. Jadi mereka yang biar baca komen. That's very good. Itu salah satu tips ya, karena kadang-kadang ketika kita ada masalah terus kita jadi tambah emosian, justru seringkali ketika emosi kita naik kan kecerdasan kita menurun. Salah langkah. Kadang-kadang kita mengambil satu keputusan yang nanti justru malah kita sesalkan gitu. Jadi sometimes keep calm. Juga buat aku sih kayak misalkan banyak kan orang yang sayang sama aku gitu. Misalkan kayak keluarga aku, terus tim aku juga. Nah, kalau misalkan akunya stres dan segala macam terus nyalahin mereka juga, nanti takutnya jadi mereka juga nggak bisa nyelesain masalah gitu. Jadi kita benar-benar, aku pengen nerapin kalau ada masalah itu tenang, karena ya balik lagi aku percaya bahwa masalah itu akan selesai, mau cepat mau lama pasti selesai. Semua pasti akan baik-baik saja ya. Setiap masalah tapi pasti akan berlalu. Ya nggak tahu, tapi ada yang cepat, mungkin ada yang lama juga. Tapi semua pasti akan selesai. Pribadi pengen sih kayak ya ini apa adanya gue, lu suka enggak gitu. Aku tuh jarang banget berantem. Mungkin kalau bisa dihitung, mungkin masih bisa dihitung jari selama 8 tahun gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.